Dukungan kepada kita semua dan memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Salam Pravisisi. Terima kasih. Baik, terima kasih yang dihaturkan kepada Bapak AKP Yani Iskandar SH yang telah memberikan laporan pada kegiatan pada hari ini. Betul sekali, Ana. Dan beliau merupakan Kasat Binmas Polres Banyuasin dan beliau juga menyampaikan bahwa FKPM ini merupakan wahana komunikasi antara Polri dan juga warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan juga masalah-masalah sosial yang perlu dibicarakan bersama oleh masyarakat dan juga petugas Polri. Di FKPM yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Hasim, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Banyuasin, yang kami hormati Ketua Pengadilan Banyuasin, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama, yang kami hormati Ketua DPRD atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Amenang, seluruh rekan-rekan Forkopimda, rekan-rekan kepala dinas, dan kami juga rekan-rekan. Banyak sangat kami sayangi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan selanjutnya yang kami hormati FKUBI Kabupaten Desa, yang kami banggakan kepala desa Kabupaten Banyuasin, yang kami hormati seluruh peserta melalui Zoom meeting. Baiklah, pertama-tama marilah kita menyatakan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Salawat dan salam juga sampaikan panji dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang berbahagia, sebelumnya saya menyampaikan salam dari Bapak Kapolda Sumatera Selatan, yang mana kami laporkan kepada beliau bahwa di Kabupaten Banyuasin akan dilaksanakan pelantikan dan pengukuhan pengurus FKPM se-Kabupaten Banyuasin. Beliau sangat merespon, sangat mengucapkan terima kasih atas inisiasi dan kegiatan pada pagi hari ini. Beliau menyampaikan salam kepada seluruh warga di Kabupaten Banyuasin. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, saya selaku Dirbimas, mohon maaf saya juga orang baru di Sumatera Selatan ini. Saya baru jabat kurang lebih baru 1 bulan. Sebelumnya saya dinas di Sumatera Utara sebagai Dirbimas, kemudian di Barreskrim Polri, kemudian sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan. Awal saya bertugas di Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan Selatan. Seharapan saya Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dapat Sumatera Selatan. Ternyata pesawatnya terlalu laju, terbang sampai ke Sumatera Barat. Nah, saya Kapolres di Sumatera Barat, baru selesai itu baru ke Banten, baru dari Banten saya ke Kalimantan Selatan kembali. Kalimantan Selatan kembali, baru ke Barreskrim, kemudian Sumatera Utara. Alhamdulillah sempat kemarin sekolah Lemhanas. Sekarang sambil menunggu kami mendapat bertugas di Sumatera Selatan ini. Alhamdulillah dapat selatan semuanya. Dan tentunya bukan kehebatan saya, berkat doa orang tua saya, ya. Kemudian bersama doa dari teman-teman semuanya. Bapak Ibu hadirin sebahagia, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada Kapolres, juga kepada Kasat Binmas dan seluruh forum FKPM ini. FKPM ini sebagai mitra Polri, karena kami menyadari bahwa Polri dengan jumlahnya yang sedikit tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan suatu perpanjangan tangan, artinya bantuan dari seluruh warga masyarakat untuk membantu ke aparat kepolisian. Contohnya kemarin kasus, dalam penegakan ada sesuatu tindak pidana tidak akan terungkap manakala tidak adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat enggan melapor, masyarakat takut melapor. Ya, itulah yang menjadi hambatan dari kami seluruh aparat penegak hukum. Betul ya, Ketua Pengadilan? Ya.
tidak akan kami dapat mengungkap kasus manakala kami tidak mendapatkan bantuan dari masyarakat. Kemudian juga banyak juga terjadinya suatu peristiwa pidana yang bersifat yang dilakukan oleh masyarakat yang bersifat anarkis. Untuk itu kami juga membutuhkan tangan-tangan dari bapak-bapak semua, ya, pengurus FKPM, untuk membantu aparat kepolisian untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut. Ya, karena kalau apabila kita hukum ini dibiarkan, semuanya akan kacau balau. Yang rugi sendiri akhirnya masyarakat. Untuk itu dibutuhkan suatu keamanan dan ketertiban. Ya, dengan jumlah personil aparat penegak hukum yang sedikit, kami banyak berharap dari bapak-bapak semua, bapak ibu-ibu pengurus, mari kita sama-sama membantu aparat penegak hukum, aparat kepolisian dalam rangka pelaksanaan perlindungan, pengayunan, dan pelayanan pada masyarakat. Ya, tentunya dengan seluruh rekan-rekan sebagai bapak-bapak ibu semua yang terlibat dalam FKPM tersebut, tentunya sudah minimal mengerti tentang hukum, kemudian perlakuan yang baik, ya, tidak melakukan penodaan terhadap norma-norma yang ada. Bapak-bapak dipilih dari yang baik dan terbaik. Ya, bukan oleh. Ya, artinya bapak-bapak dan ibu-ibu semua membantu kita untuk menjaga keamanan dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Ya, jadi dengan bapak diberikan sebagai termasuk tergabung dalam FKPM, bapak-bapak minimal ikut membantu aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Bantu aparat kepolisian yang ada, ya, baik itu di tingkat polsek maupun polres. Karena dengan jumlah keterbatasan polisi yang sangat terbatas tersebut, kami membutuhkan peran serta dari bapak-bapak masyarakat. Apalagi situasi ke depan, berdasarkan tadi BMKG telah disebutkan oleh pembawa acara, ya, informasinya cuaca ke depan akan cuaca lebih panas. Cuaca lebih panas, kalau kita lalai, kita enggan ikut berperan serta, sehingga timbul kebakaran, ya, kebakaran hutan, kebakaran lahan, kemudian kebakaran perkebunan, ya. Kecuali kalau memang itu alam, tapi kebanyakan dari salah satu hasil survei atau penelitian, banyak terjadi kelahan tersebut untuk melakukan perbuatan yang singkat, kemudian ingin cepat dan murah, tetapi dia tidak memikirkan dampak yang terjadi. Asap di mana-mana akan mengganggu penerbangan, mengganggu kesehatan masyarakat lainnya. Untuk itu kita sama-sama bapak-bapak semua memerankan FKPM untuk terus memonitor situasi kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Minimal berani melaporkan manakala ada orang yang akan melakukan melakukan pembakaran. Ya, nanti kalau melaporkan, tetapi lagi kemarin Bapak Kapolda menyampaikan manakala ada barang bukti yang ada yang akan dipergunakan untuk melakukan suatu pembakaran lahan, mereka juga akan dipidana. Untuk itu kami bantu pada seluruh para pengurus FKPM untuk sama-sama kita bersama aparat penegak hukum, bersama aparat kepolisian, bersama aparat lainnya untuk sama-sama menjaga keamanan lingkungan yang ada di tengah-tengah kita semua. Mohon izin saya selaku Dirbimas memberikan apresiasi yang kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin yang bersinergi dengan Polres Banyuasin dalam pembentukan FKPM serentak se-Kabupaten Banyuasin. Dan ini baru pertama kalinya dilakukan di Sumatera Selatan. Tepuk tangan dulu ya. Dengan dibentuknya FKPM, mereka dapat menindaklanjuti tindakan Polri secara profesional dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, dipandang perlu menyelesaikan perkara ringan atau problem solving dengan cara restoratif justice atau RG, pertikaian antar warga berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak berperkara dan bila diperlukan bersama FKPM. Dan alhamdulillah kita dapat menjalani situasi
yang akan depan dengan situasi musim yang akan panas kita dapat lalui dengan baik, tidak adanya terjadi pembakaran dan asap-asap yang besar mengganggu kesehatan kita. Bapak-bapak sekalian, kemarin Bapak Presiden dalam Zoom meeting pada saat Raker Rapim Polri dan Rakim TNI telah mengancam kepada Bapak Kapolda maupun Pangdam apabila masih ada terjadi pembakaran, mereka perjanjian antara Presiden dengan aparat tersebut, Bapak dari Pangdam maupun kepolisian otomatis akan copot. Ya, begitu juga Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda memberikan ultimatum juga kepada para Kapolres. Ya, apabila terjadi pembakaran menjadi produksi asap akan dievaluasi. Kalau bapak-bapak masih sayang dengan Bapak Kapolres, bantu aparat Polres di Banyuasin ini. Masih sayang dengan Bapak Kapolres? Ya, alhamdulillah. Berkat kerjasama berarti Pak Imam berhasil, Pak. Amin, amin. Pak Bib janji, Pak, ya, bantu Pak Kapolres. Jangan sampai ada terjadi pembakaran. Ya. Karena situasi sekarang ya cuaca panas. Biasanya kalau udah cuaca panas, pikiran pendek. Maunya cepat diselesaikan dengan baik, pikiran pendek. Untuk itu perlunya bantuan juga, dukungan doa-doa dari para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Ya, untuk sama-sama menenangkan, mendamaikan, dan menyejukkan situasi panas menjadi lebih adem. Ya, kita berdoa semoga hujan terus, jangan ada terjadi pembakaran, tidak terjadi panas. Amin. Ya. Mau senang hujan atau mau kemarau? Kedua-duanya. Kalau bisa berimbang, kadang panas, kadang hujan, sehingga perkebunan juga berjalan bagus, kehidupan juga berjalan dengan baik. Ya, tadi Pak Kapolres sampaikan, Pak, minta doa dari para kiai-kiai dan alim ulama, semoga panasnya tidak terlalu panjang, kehidupan dapat berjalan dengan baik. Ya, kemudian untuk kegiatan FKPM, setiap permasalahan tolong diselesaikan dengan baik, ada aturan-aturannya, tidak menyangkut masalah korban jiwa, ya. Kemudian ancaman hukumannya ringan. Kalau di pengadilan 2,5 juta Ibu, ya, masih berlaku nggak, Bu? Ya, aturan kalau 2 juta, di bawah 2,5 juta dapat dilakukan RJ tersebut, ya, restoratif justice, ya, karena banyak perkara-perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian, pihak kejaksaan maupun pengadilan, ya, untuk mempercepat proses penanganan hukum mendapatkan ketetapan. Ya, langkah baik kita laksanakan melalui forum-forum tersebut, forum FKPM, ya. FKPM ini, tapi tolong FKPM ini ada upaya kita sama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat, ya, cari jalur solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, ya. Jangan semuanya ingin akunya di kederuan, ya. Melalui forum FKPM ini mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih untuk tetap menjaga keamanan, ya. Kemudian oleh FKPM ini dijalin kerukunan bagi seluruh umat beragama, menjalin juga kerukunan antar warga pada masyarakat. Terus kita terus berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik pada kita semua. Kemudian Bapak-Bapak sekalian, kalau masalah rezeki semuanya sudah ada yang ngatur, ada Tuhan yang ngatur, ya. Kita ingat ayat 1000 dinar, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yataqallahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak sangka. Ya, jangan kita berkecil hati dengan kondisi ini. Kita masih punya Tuhan. Kita masih banyak berharap semoga kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga dengan cara kita lebih memperkecil suatu kejadian, kita tetap berbuat ongkosnya lebih murah, lebih hemat daripada terjadi pembakaran
ya, banyak kerugian, ya, biaya yang banyak yang harus dikeluarkan, ya, harus menggunakan helikopter, menggunakan waterbombing, ya. Mungkin lebih bagus biayanya dari perusahaan-perusahaan itu daripada untuk menggunakan waterbombing helikopter yang mahal. Lebih bagus kita biaya operasional tersebut digunakan untuk CSR yang dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat yang ada di Banyuasin ini, betul nggak? Ya, artinya lebih hemat, lebih hemat, lebih efisien, lebih murah. Kita banyak melakukan perbuatan tindakan-tindakan pencegahan, ya, jangan sampai terjadi tindak pidana, jangan sampai terjadi kebakaran lahan dan hutan, ya, dengan cara karya hidup damai, aman, sejahtera, ya, kita rukun, kemudian tidak adanya tindak pidana, tidak adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, ya, semua kegiatan dapat berjalan, kita dapat melakukan mencari nafkah dengan baik, ya, mencari nafkah yang baik, dapat penghasilan. Pengalaman saya di Sulawesi Selatan, saya pernah juga di Masamba. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu ada keributan terus, sehingga yang rugi sekitarnya masyarakat. Mana berani dia mau keluar rumah takut, mau pergi ke bekerja takut, ya. Dengan adanya terjadi perkelahian, keributan, ya itulah banyak kerugiannya. Kemudian tolong juga kami melalui forum FKPM ini untuk sama-sama menjaga keamanan tertiban, tapi jangan salah digunakan dengan hal perbuatan yang tidak baik. Pernah kami di kami Sporbes, forum bersama penegak keadilan pemberantas kejahatan di wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 99, saya Kapolsek. Apa yang dilakukan oleh seorang Forbes? Justru Forbes itu tujuannya baik. Penegak keadilan pemberantas kejahatan. Tetapi caranya salah. Dengan cara main hakim sendiri. Ya. Rumahnya di malam disilang, besok ada dibakar. Rumahnya disilang, besok pagi ada mayat. Nah, itulah, itu tidak boleh sampai terjadi di wilayah ini. Ya, cegah, cari orang-orang yang cari informasi, kemudian laporan ke para penegak hukum. Kemarin pada saat itu langsung saya harus diprotes, kami di demo, bahwa biar kenapa yang meninggal itu para penjahat. Sekarang Pak, buktikan yang meninggal itu penjahat. Karena di kepolisian tidak ada catatan terhadap yang bersangkutan. Ini bahaya, Pak. Kalau kita biarkan terjadinya fitnah-fitnah, ya, terjadinya fitnah-fitnah, dan daerah kita jadi tidak aman, akan rusak, akan terjadi perkelahian terus antar warga. Nah, ternyata saya buktikan bahwa yang meninggal itu tidak ada catatan kepolisian, dan pelaku yang dapat kami tangkap dan kami proses sampai pengadilan. Ya, sekarang pengadilan, kemarin Bapak-Bapak sudah menyaksikan, betul ya, di televisi. Nah, walaupun itu seorang jenderal, hukum tetap berlaku. Ya, itulah yang kita harus sadari pada seluruh warga masyarakat. Mari kita sama-sama menjaga keamanan ketertiban. Hukum tetap ditegakkan. Ya, Bapak-Bapak semua, melalui forum FKPM ini, kami mohon bantuan Bapak-Bapak semua, kita sama-sama menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Apabila ada permasalahan, tolong disampaikan, tolong dipertemukan, ya. Jangan katanya, cari info sumbernya, ya. Melalui ketua FKPM, kalau belum tidak dapat diselesaikan di antar grup atau kelompok di FKPM tersebut, tanyakan kepada Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, ya, bisa kita nanti dari forum ini akan bertanya lagi kepada forum Kopinda, ya, biarkan mereka yang akan menyelesaikan, ya. Tapi tentunya dengan peran FKPM laksanakan dengan baik, ya, Bapak-bapak sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan ini sebelum saya melanjutkan sambutan ini, izinkan saya menyampaikan Pak Dir permohonan maaf dan salam Bapak Bupati, Bapak Haji Asqalani. Beliau menyampaikan salam untuk Pak Dir karena beliau pada hari ini
tidak dapat hadir bersama-sama kita dalam rangka beliau ada tugas dan sekaligus beliau menjenguk orang tuanya yang baru selesai operasi. Mudah-mudahan kita doakan ibundanya Pak Haji Asradi cepat sembuh. Dan beliau menyampaikan salam untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, izinkan Pak Dir ada pantun sedikit Pak. Anak Pak Kades namanya Rani. Ada enggak Pak Kades? Suka memakai aksesoris berwarna emas. Adanya optimalisasi BKPM hari ini guna mencegah karhutlah dan meningkatkan kinerja Kamtibmas. Offline dilaksanakan di KPM Forum Kemitraan Polisi Masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Kita dengarkan sambutan Bupati Banyuasin pada pagi hari ini. Kepala Desa, Lurah beserta FKPM se-Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tentu kita marilah selalu memanjatkan rasa dan puji syukur kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita pada hari ini dapat bersama-sama dan ucapan terima kasih pada hari ini dihadiri langsung oleh Pak Direktur Binmas Polda Sumatera Selatan, Ibu Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan Agama Pak Jerry, dan mudah-mudahan nanti kita akan mendengarkan dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Ilmu yang kita dapat, pengetahuan kita dapat dalam rangka kita menegakkan forum kepolisian FKPM di Kabupaten Banyuasin. Karena melalui FKPM ini Pak Kades kita berharap, karena kita tentu sebagai makhluk sosial kita selalu berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Ini tentu terjadi gesekan, gejolak dan lain sebagainya. Pak Direktur Binmas yang kami hormati, bahwa Kabupaten Banyuasin yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2002 dan pada tahun ini tepatnya 10 April nanti kita berusia 21 tahun. Sekarang dengan luas wilayah lebih kurang 11.000 km persegi dengan jumlah penduduk lebih kurang 850.000 lebih, hampir 900.000, nomor 2 Pak dari Palembang. Kemudian tersebar penduduk itu di 21 kecamatan, 288 desa ditambah 2 desa persiapan dan 25 kelurahan. Dari keluasan tersebut dihuni oleh masyarakat kita berbagai macam suku Pak, berbagai macam suku, bangsa, agama, dari Jawa, dari Medan, dari Makassar, dari Jawa seluruh, Jawa Barat sampai ke Jawa Timur, dari Makassar, Bali. Nah tentu bercorak suku bangsa ini berbagai macam suku agama. Nah inilah terjadi merupakan Banyuasin merupakan miniaturnya Kabupaten Banyuasin dengan luasan bentangan yang cukup jauh, ya. Kita punya dengan luas wilayah, punya pantai, dan ini suatu potensi. Penduduk juga merupakan suatu potensi. Bagaimana kita sama-sama mengembangkan. Nah, untuk mewujudkan mengembangkan potensi sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat tadi, kita memerlukan suatu penanganan bagaimana kita manfaatkan sumber daya alam ini yang dikelola oleh sumber daya manusia, penduduk masyarakat. Tentu harus tercipta rasa aman, damai, dan keadilan. Tadi dijelaskan oleh Pak Dir bahwa salah satu penyumbang asap di saat musim kemarau ini adalah salah satunya OI
dan Kabupaten Banyuasin. Nah, tentu asap ini kalau sudah diserbu dari OKI, dari OI, dari Banyuasin, udah kabut selesai. Apa yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya? Kita lakukan di tahun sebelumnya pernah terjadi tutup semua bandara. Berapa kerugian ekonomi kita? Kita tidak tahu bahwa para pengunjung yang ke Sumatera Selatan itu mungkin dia melakukan investasi. Berapa kerugian? Berapa masyarakat kita yang tidak bisa beraktivitas? Contoh kita lihat seperti pernah terjadi kecelakaan speedboat karena kabut tabrakan. Berapa kerugian harta, nyawa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, harapan kita bahwa program daripada optimalisasi FKPM ini merupakan sejalan dengan misi dari Tuntas Kabupaten Banyuasin Pak Dir, yaitu salah satunya adalah untuk menjaga rasa aman ya, dan ini tertuang dalam misi kedua Tuntas Kabupaten Banyuasin, meningkatkan keamanan dan kenyamanan dan demokrasi di Banyuasin. Aman di lingkungan luar, aman di hati kita. Oleh karena itu, saya atas nama Bupati dan segenap jajaran Tuntas Kabupaten Banyuasin, Pak Dir, Pak Kapolres, dengan dioptimalkannya peranan FKPM ini memberi apresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan pada kesempatan ini tentunya tadi sudah saya jelaskan bahwa hal ini sejalan dengan misi dari 5 misi Bupati Banyuasin. Ada di misi kedua tadi ada meningkatkan keamanan dan kenyamanan dan demokrasi di Banyuasin. Oleh karena itu saya berharap kepada Pak Camat dan kepada Porkomincaam Kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Kades, Babinsa, dan Babin Kamtibmas, saya memberikan apresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tentunya ke depan harapan Tuntas Kabupaten Banyuasin, FKPM ini dapat difasilitasi oleh Pak Camat dan Pak Kades. Tentu ini suatu tugas yang mulia Bapak-bapak yang duduk di kepengurusan FKPM. Ya. Bagaimana? Karena apa kita sebagai insan ini yang telah kita berikan, bagaimana kita ini bermanfaat bagi masyarakat. Memang ini tugas mulia. Ini adalah organisasi yang dibentuk di tingkat desa dalam rangka kita memberikan kenyamanan dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Karena Pak Dir, di Bali itu ada 2 kepala desa, Pak Camat, Pak Kades. Kades sebagai pengelola di pemerintahan, lalu Kades adat. Dan bila terjadi perselisihan di Bali itu diselesaikan oleh desa adat. Nah ini kuatnya desa adat. Jadi Kades pemerintahan ini tidak hanya mengurusi administrasi pelayanan pemerintahan, tapi untuk menyelesaikan terjadinya perselisihan antar keluarga, terjadi bentrokan ini adat. Jadi kita dulu dikenal dengan hukum adat. Kalau terjadi misal di desa ini terjadinya ada remaja yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, didamaikan, mereka dinikahkan, bersih kampung. Nah ini bersih kampung. Kalau memang mereka ini terjadi, nah inilah peranan salah satu dari FKPM tadi. Saya berharap bapak-bapak yang tokoh lah, tokoh baik itu tokoh pemuda, tokoh agama, bukan ada FKUB, kecamatan yang duduk di kepengurusan itu.
orang-orang yang bisa mengayomi dan memberikan fatwa kepada masyarakat seandainya di desanya terjadi selisih paham. Ada dua anak-anak kecil berantem, terjadi masalah. Karena hukum itu timbul kadang-kadang dari masyarakat. Dari Pak Kapolres, saya pernah waktu di dinas sosial, itu ada kelainan, itu ada gangguan, mohon maaf Bapak Ibu, ini contoh kecil, di Talang Kelapa, itu sodomi anak-anak kecil. Tapi orang tua anak-anak yang sudah disodomi itu kan mau BAB sakit, cerita dia di bawah umur 5 tahun. Akhirnya hukuman orang tua anak-anak itu, kalau hendak dijauhkan anak itu, rumahnya kami bakar. Nah ini, turun saya ke sana, saya panggil tokoh-tokohnya, diberikan penjelasan. Alhamdulillah anak itu ada satu perempuan, dia lain nomor Pak, maaf Pak. Nah ini, ke belakang, bukan depan perempuan, nah rusak lagi. Ini bagaimana kita berikan pengertian nanti. Disinilah peranan daripada Kades, Pak Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat mencari solusi menyelesaikan permasalahan. Nah ini salah satu. Tapi kalau tidak ada tadi FKPM, ribut terjadi, bentrok, ada keluarga yang tambah besar. Apalagi kita di Banyuasin ini berbagai macam suku, agama, bangsa. Ini alhamdulillah tidak terjadi Pak, konflik horizontal maupun vertikal di Banyuasin ini. Tentu semua ini berkat dukungan kita semua, mulai dari jajaran Forkominda dan juga Pak Camat, Pak Kades, semua yang telah terlibat khususnya untuk di tingkat desa FKPM. Jadi kita, apa yang dijelaskan oleh Pak Dir tadi, kita tidak harus beramal itu sedekah pakai uang. Kita sudah membantu orang. Saya pernah Pak, waktu itu saya di asisten 2, ada ibu-ibu kenal saya karena saya bekas camat. Terus saya bilang, Teman-teman, kita akan lanjutkan kembali kalau Pak adik saya mau operasi amputasi, sambutan Bupati Banyuasin yang diwakili oleh pejabat Sekda Kabupaten Banyuasin. Demikian dulu acara Forum Kemitraan Polisi Masyarakat di Kayuara Kuning pada siang hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.